PSSI sebagai sebuah induk sepak bola Indonesia sedang gencar dalam menggalakkan program diaspora untuk tim nasional Indonesia. Program diaspora untuk sepak bola ini merupakan program yang bertujuan untuk mengumpulkan kembali para pesepak bola berdarah Indonesia ataupun berketurunan Indonesia yang tengah berkarir di kompetisi sepak bola di luar negeri. Para pesepak bola yang mempunyai potensi dan talenta yang berkeinginan untuk membela negara induk maupun leluhurnya yaitu Indonesia akan disambut dan diproses oleh PSSI dan negara untuk disiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mengakomodir sang pemain agar bisa membela Indonesia lewat proses naturalisasi maupun cukup bila sudah memiliki bukti berketerangan WNI atau sudah memiliki paspor WNI. Program naturalisasi untuk diaspora ini tentunya berbeda dengan program naturalisasi sebelumnya yang dicanangkan sejak 2010. Sebab program naturalisasi model dulu lebih mengarah kepada kepentingan klub-klub di Liga Indonesia. Memang tidak semuanya berakhir gagal, namun lebih banyak mengarah kepada ketidakuntungan terhadap timnas Indonesia. Selain itu, proses naturalisasi yang diberikan kepada pemain-pemain yang sebenarnya tidak memiliki darah Indonesia. Mereka bisa dinaturalisasi dikarenakan telah lama menetap di Indonesia. Selain itu, faktor level liga yang mereka ikuti saat itu ialah level Liga Indonesia. Sebab itulah kebanyakan level pemain naturalisasi tempo dulu tak jauh beda dengan para pemain lokal. Berbeda dengan program naturalisasi untuk diaspora yang menginginkan untuk mengambil kembali hak kewarganegaraan mereka. Para pemain diaspora ini memiliki darah Indonesia yang berasal dari anggota keluarga mereka. Selain itu, para pemain ini juga diberikan syarat ialah harus pemain yang berkarir di kompetisi tertinggi di luar negeri seperti di Asia maupun di Eropa. Karena level kompetisi di sana pastilah lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sebab itulah program naturalisasi untuk diaspora ini lebih terarah kepada kenaikan level timnas Indonesia. Satu hal yang pasti ialah para pemain keturunan maupun diaspora tersebut memiliki hak untuk membela negara mereka sebab memiliki darah Indonesia pada diri mereka sendiri. Program diaspora ini sejatinya sudah diterapkan oleh negara-negara lain. Tak hanya negara dengan tim nasional yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara dengan tim nasional yang sudah mentereng dan berkualitas tetap mencari dan memanen bibit-bibit bertalenta demi program diaspora mereka. Sebut saja timnas Prancis dengan banyaknya para pemain berketurunan Afrika maupun negara Eropa lainnya dalam skuad mereka, seperti Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante, hingga Antoine Griezmann, yang menghasilkan prestasi mereka yakni menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia. Timnas Jerman juga demikian. Mereka memiliki Sami Khedira, Mesut Ozil, Jerome Boateng hingga Lukas Podolski sebagai para pemain keturunan dalam timnas Jerman yang menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil. Timnas Maroko yang menggebrak perhelatan Piala Dunia 2022 dengan para pemain diaspora yang mereka kumpulkan tersebar di semenanjung Iberia dan belahan Eropa lainnya. Mereka berhasil mencapai babak semifinal dengan materi para pemain diaspora tersebut. Bergeser ke kawasan ASEAN, ada Filipina yang banyak mengumpulkan para pemain keturunan mereka di Eropa. Sejak itu, Filipina yang dikenal sebagai tim semenjana di kawasan ASEAN menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa dianggap remeh lagi. Mereka melesat hingga sempat tembus ranking 110 besar FIFA dan lolos ke putaran final Piala Asia 2019 untuk pertama kalinya. Maka tidak perlu sungkan bagi Indonesia bila ingin memaksimalkan warisan-warisan bakat dan talenta yang ada dan dikumpulkan bakal menjadi skuad timnas Indonesia yang hebat. Program ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 2020 dengan menargetkan para pemain keturunan. Elkan Bagot menjadi pemain keturunan di masa awal yang dipanggil ke timnas Indonesia U19 yang saat itu persiapan Piala Dunia U20 yang lalu. Kini program tersebut sudah diterapkan kepada level-level kelompok umur lainnya. Tak hanya untuk level senior, program untuk kelompok umur ini juga bertujuan untuk membentuk timnas
dalam jangka panjang sehingga mereka diharapkan bisa berada dalam top perform untuk timnas Indonesia dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Di timnas senior, selain Elkan Bagot, Indonesia memiliki Jordi Amat, Shane Patinama, hingga Sandy Walsh. Timnas U23 juga memiliki Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Timnas level U17 yang dikomandoi oleh pelatih Bima Sakti memanggil Welberliskert Halim Jardim, pemain berketurunan Indonesia Brasil, untuk mengikuti seleksi menuju Piala Dunia U17. Program ini bakal tetap berjalan dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat, sebab PSSI terus mencari dan mengumpulkan para pemain-pemain diaspora dan keturunan yang berkualitas untuk timnas Indonesia. Tentunya demi satu misi dan tujuan besar, yakni menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia yang bakal terbangun dari tidur panjangnya. Kedepan, target kelolosan Piala Dunia 2030 bakal tercapai dengan materi skuad. Kedepan, target kelolosan Piala Dunia 2030 bakal tercapai dengan syarat materi skuad dan fondasi yang telah terbentuk ini dapat berkolaborasi dengan para pemain lokal, keturunan, dan diaspora yang menjadi satu kesatuan, yakni timnas Indonesia. Oke, sekian itu saja dari pembahasan tentang ambisi timnas Indonesia untuk menjadi raksasa Asia lewat program diaspora. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Bung Biu. Thank you.